Oke, baik semuanya, selamat malam, sahabat AWM Star Life seluruh Indonesia, Star Pro Academy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Oke, baik sahabat AWM Star Life ya, senang sekali jumpa dengan Anda semua sekali lagi pada acara spesial kita yaitu AWM Vagansa ya malam hari ini ya. Tentu saja bagi rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali, selamat datang di acara AWM Vagansa, AWM Star Life ya. Saya Lee Jun Sang, General Manager dari AWM Star Life ya, langsung akan mewawancara ya salah satu daripada peraih reward daripada Tour Asia yang kebetulan akan berangkat ke Vietnam ya dalam beberapa bulan ke depan ya, dan tentu saja mereka yang bisa diwawancara di AWM Vagansa adalah minimal Ruby ya. Dan sebagai informasi buat Anda mungkin yang baru pertama mengenal AWM, hanya peringkat Ruby ke atas yang bisa diwawancara di acara AWM Vagansa ya. Dan tentu saja malam hari ini kita punya pembicara yang spesial ya. Kita import jauh-jauh dari Jawa Timur ya, tepatnya Kediri, Jawa Timur ya. Oke, kita langsung ngobrol saja dengan pembicara kita malam hari ini, Ruby, Bapak Haji Muhammad Nur Fatoni. Kita beri aplaus dengan mengetik angka 1 teman-teman sekalian untuk memberi semangat kepada pembicara kita malam hari ini ya. Silakan. Ya. Oke, baik. Pak Haji Tony, apa kabar? Baik, Pak Jun. Oke, baik, Selamat baik. malam Malam sehat untuk Bapak ya. Ibu semua. Sehat Pak Haji, sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Iya, ini ngomong-ngomong posisi di mana nih Pak Haji? Posisi sekarang ada di Pare, Kediri. Oh, Pare Kediri ya. Di rumah. Oke. Baik, Ya. boleh. Baik Pak Haji, mungkin boleh mulai sedikit aja perkenalan awal dulu, sapa teman-teman dulu. Pak Haji silakan, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Mbak Jun dan Bapak Ibu semua di acara Zoom Vagansa yang berbahagia pada malam hari ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fatoni. Saya ada di Kediri, Pare. Ya. Iya. Oke. Pak Haji asli mana nih Pak Haji? Saya dari Gresik, Pak Jun. Oh, Gresik aslinya ya. Merantau ke Kediri. Oke. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih, boleh cerita nih Pak Haji sedikit latar belakangnya Pak Haji gimana nih? Dari awal dulu sampai bisa ke Kediri gimana? Silakan. Baik Pak Jun, jadi saya dari keluarga petani ini, saya dari kelahiran dari Gresik. Iya. Dan hari ini saya dikaruniai 3 anak, ya. 1 istri. Kebetulan anak saya yang pertama kembar, Pak Jun, jadi laki dan perempuan. Iya. Alhamdulillah, sekarang sudah lulus dari kuliah. Yang satu dari UNER Surabaya, yang satu dari Polinema Malang. Iya. Dan kelahiran yang kedua sekarang masih di semester 2 di Kediri. Ya. Oke, udah besar ya Pak Haji ya. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau istri asli mana Pak Haji? Kebetulan istri dari Jember, Bapak Ya. Jember, Ibu Madura. Oke. Jadi artinya Pak Haji tahun ini memang keluarga petani ya Pak ya? Dari dulu ya? Ya, dulunya petani, terus sekarang sudah menjadi pegawai semua. Oh iya. Jadi maksudnya orang tua dulu petani kemudian jadi petani, jadi pegawai gitu maksudnya? Jadi pegawai ya. Oh. Dulunya kita dari orang tua petani. Ya. Oke. Petani Sudah apa itu Pak Haji? setelah itu anak petani sawah padi Iya. di Gresik waktu itu. Ya. Nah itu kalau Dan menurut Pak Haji pengalaman dulu itu kenapa orang tua berhenti jadi petani kalau menurut Pak Haji? kebetulan dari orang tua dulu sebelum lepas dari petani dulu kan masih sewa dulu. Zaman dulu masih sewa petani. Iya. Oke. Selesai Jadi masa kontrak, kebetulan diterima di pegawai negeri. Oke. Jadi artinya memang karena diterima di pegawai negeri dan memang sewa lahan ya, artinya menggarap lahan aja ya. Sewa lahan. Ya. Nah, lalu ngomong-ngomong kalau Pak Haji Tony sendiri gimana? Latar belakang pendidikan atau pekerjaan gimana Pak Haji? Ya,
Saya pekerjaan kebetulan dari awal itu saya Hmm. di agen asuransi, saya di pemasaran di Oh, asuransi tahun ya, 89 ya, ya, ya. ya. Saya mulai berkarir di asuransi sampai Hmm. dengan tahun 2020. Oh, Jadi cukup lama, lama ya. 31 tahun. Wah, luar biasa ya. Berarti udah istilahnya Ya, dunia penjualan itu udah makanan sehari-harinya Pak Haji Tony ini ya. ya. Iya, 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 iya. Kalau boleh Alhamdulillah Pak tahu Pak Jun. Haji, kalau boleh tahu dulu Pak Haji itu produknya produk apa Pak Haji? Asuransi jiwa kah, kesehatan kah, mobil atau apa? Ya, saya dulu di asuransi jiwa. Asuransi jiwa ya. Saya di Oh, asuransi jiwa ya. ya. Dari mulai berkarir Hmm. tahun 89, Ya, ya. terus dari mulai agensi, Hmm. agen, supervisor, Ya. kepala unit, kepala cabang, Eh. instruktur sampai di bagian pengembangan SDM. Oh, luar biasa ya, mantap. Ya, Jadi sudah masuk di pengembangan SDM berarti udah masuk ke kantor pusat tuh Pak Haji ya. sampai di wilayah Oh, wilayah. pengembangan di SDM agensi, betul Ya, di ya, wilayah. ya, ya. Oke, oke. Luar biasa ya teman-teman sekalian ya. Jadi ternyata saya baru tahu juga nih seorang Pak Haji Tony ini adalah pengalaman di dunia pemasaran ya. Jadi teman-teman bisa dengar sendiri 31 tahun di dunia asuransi itu nggak gampang teman-teman ya. Karena penjual asuransi itu kan jualannya kertas gitu ya, tapi bisa menjual asuransi itu luar biasa ya. Nggak gampang ya. Kalau jualan produk tuh Iya, jual Pak Jun. gampang ya Pak Haji Tony ya, benar ya? Ada Benar-benar. titiknya gitu ya. Oke. Dan di Kediri ini Hmm. termasuk putaran mutasi yang ke-14, Pak Jun. Oh, maksudnya 14 ini. mutasi ke-14 itu gimana? Di seluruh Indonesia? Kan pindah, ya, sekitar Jawa Timur aja, Jawa Timur. Jadi Oke. dari cabang ke cabang per Hmm. kabupaten kabupaten gitu. Oke, oke, oke. Ya, jadi gimana pengalaman Pak Haji selama di dunia asuransi, di dunia pemasaran gimana Pak Haji? Yang paling berkesan yang Pak Haji dapatkan lah. Ya, untuk pemasaran asuransi memang Hmm. kita dimatangkan ya bahasanya. Hmm. Jadi kalau di dunia pendidikan itu masih Hmm. belum seberapa. Ya, Jadi yang paling mahal itu sebenarnya iya, dunia kehidupan langsung, kita bisa bertatap muka dengan para iya, customer, dan di situ kalau kesannya kita bisa seperti psikologis gitu ya, iya, seperti iya, psikolog. Jadi kita bisa iya. memberikan nuansa pemikiran, masukan, Hmm. jalan keluar, problem solving ya, sehingga Ya, para masyarakat yang tadinya bermasalah kita bisa hmm. berikan. Ya, ya, ya. Oke, oke, luar biasa ya. Jadi memang pengalaman luar biasa 31 tahun tidak mudah ya. Saya sendiri nggak sampai selama itu di dunia asuransi, cuma sekitar 7 tahun aja di dunia asuransi, Pak Haji. Oh gitu. Ya, ya, oke, oke. Siap Nah, aja. selanjutnya Pak Haji. Nah, jadi waktu itu kenapa Pak Haji memutuskan tuh pensiun di dunia asuransi? Kalau boleh tahu pensiun di usia berapa tuh Pak Haji? Memutuskan pensiun dunia asuransi? Saya di dunia asuransi Hmm. eh, kebetulan di dua perusahaan, Pak Jun. Jadi Oh, artinya dari masa 89 sampai tahun hmm. 2017 itu Hmm. saya mengakhiri kerja, dan saya direkrut lagi di perusahaan asuransi X Hmm. Ya, itu sampai tahun 2020. oh, oke, 2020. 2020. Ya. Kemudian 2020 berarti berhenti di dunia asuransi ya? Sesuai dengan harapan, memang saya ingin Heeh. saya tidak ingin berkarir sampai masa tua gitu. Jadi Iya, iya. karena dunia yang saya geluti ini di samping saya di dinas luar, tapi banyak di dinas dalamnya. Hmm. Dan saya kepingin di usia 50 itu saya udah berhenti, saya ingin Hmm. membangun bisnis sendiri. Oke. Bisnis pribadi, saya ingin punya bisnis, sehingga Heeh. nanti di masa masa tua itu sudah kita punya freedom lah bahasanya. Iya, Kebebasan waktu dan iya. finansial. Oke, oke. Jadi ketika usia 50 tahun, Pak Haji Tony memutuskan berhenti di dunia asuransi dan memutuskan untuk bangun bisnis sendiri gitu ya, Pak Haji ya? Betul, betul, Waktu betul. itu bisnis apa, Pak Itu Haji, yang memang. Pak Haji mau bangun? Bisnis apa, Pak? Eh, Kebetulan bisnis saya Hmm. konvensional, masih konvensional. Jadi begitu Oke. saya pensiun, Ah. kegiatan saya ya membangun ini. Kebetulan istri itu kan punya Hmm. hobi masak gitu ya.
Ya, ya, Jadi dia kuliner, ya. jadi kita bantu juga untuk Hmm. pemasaran maupun baik itu kuliner yang masih kotak maupun Ya, ya. jajanan. Oh, Di oke. samping itu juga saya sendiri pengen coba ya membangun sendiri, Hmm. kita berdagang gitu. Hmm. Jadi kita jualan baik itu seperti lemari, TV, gitu. Hmm. Bahkan saya mau kebutuhan dari masyarakat itu apa kita coba kita penuhi. Kita harapkan kita bisa memberikan Hmm. solusi kepada masyarakat. Oke, oke. Jadi maksudnya Pak Haji tadi menyediakan semacam toko gitu ya di sana ya? Atau Eh, Tadinya saya menyiapkan mereka butuh langsung saya ambilkan dari toko, oh, ambil kita. Jadi kita join dengan toko-toko besar. Gitu. iya, iya, iya. Oke, oke. Bahkan kemarin juga sempat kita apa namanya diskusi dengan tim menciptakan satu apa namanya alat alat penghemat gitu, ya, alat penghemat LPG. Kebetulan ada Hmm. tim dari Kediri, ya seorang ahli fisika dan kimia itu Iya, menciptakan alat dan saya dipanggil sebagai pemasarannya, tim oh, pemasaran. Jadi 3 serangkai. iya, iya, iya. Gitu. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong bisnis itu Sehingga sampai sehingga sekarang masih masih jalan ya Pak Haji ya? sebetulnya ada banyak bisnis kemarin juga saya coba Hmm. sempat direkrut dari teman-teman multi level Hmm. untuk penjualan penjualan Hmm. kacamata terapi atau Iya, gelang terapi gitu. iya, iya. Atau yang seperti sabun, bedak seperti itu. Hmm. Hmm. Kita coba aja gitu. Iya. Dan beberapa juga bisnis online ya Hmm. termasuk trading, Iya, iya. saham maupun forex gitu. Oh. Jadi saya Hmm. coba aja selama 3 tahun Heeh. ngisi waktu sambil kita olahraga, jalan sehat dan bersepeda kita kita manfaatkan dengan Iya. bisnis itu. Oh, luar biasa ya. Jadi bisa dikatakan Pak Haji Tony ini mengetahui semua dunia persilatan ini kalau begitu ya. Jadi bisnis konvensionalnya banyak, kemudian bisnis di Ya, dunia bisnis jaringan juga luar biasa pengalamannya karena beragam produk bahkan sudah masuk ke ranah trading dan sebagainya luar biasa. Berarti banyak punya pengalaman ini ya kan? Tapi ya alhamdulillah Pak Jun. ngomong-ngomong Jadi sorry Pak, gitu. dari sekian banyak itu apakah Pak Haji Tony menseriusi semua atau iseng-iseng atau gimana tuh ceritanya Pak Haji? Eh, Waktu itu ngisi waktu sebelumnya saya Sorry Pak Haji, halo Pak Haji keputus. Tiba-tiba suaranya hilang Pak Haji. Suaranya hilang Pak Haji. Kayaknya bukan di situ. Kalau di Zoom-nya aman sih. Kayaknya mungkin di headsetnya. tes. Ah, ini sekarang bunyi. Sekarang bunyi. Udah. Oke, Ya. siap Bisa Pak Jun. diulangi, bisa diulangi Pak Haji? Ya, eh, jadi sebetulnya saya ngisi waktu aja waktu itu Hmm. karena Ya. di samping persiapan saya ibadah haji waktu itu Hmm. masih harus Ya. latihan haji, terus Ya. sambil saya manfaatkan gimana rasanya pensiun karena memang Uh, untuk apa namanya di dunia asuransi kan penuh dengan target yang tinggi ya ya. pencapaian So, sehingga masa pensiun saya ingin menikmati sambil jalan pagi dan ya. olahraga Uh, sambil ngisi waktu dengan kegiatan itu. Oke, Gitu Pak. oke. Baik, baik. Oke, teman-teman sekalian ya, luar biasa ya. Ya, kita udah belajar beberapa hal dari penyampaian Pak Haji Tony ini bahwa ternyata seorang Pak Haji Tony sebagai seorang perencana keuangan di dunia asuransi itu ternyata juga sudah merencanakan untuk dirinya sendiri. Anda bisa dengar tadi bahwa beliau memang punya target di usia 50 tahun memang pensiun dari dunia asuransi dan betul-betul pensiun gitu ya. Dan kalau saya dengar dari ceritanya, berarti Pak Jiton ini memang sudah prepare pensiun, ya, bukan hanya prepare fisik dan mental, tapi juga financialnya udah disiapkan, Ya, kalian, ya kan? Nah, jadi kalau ya, kita dengar siap. sendiri, tadi beliau ini join dalam berbagai jenis bisnis yang tadi itu, Anda dengar sendiri ya, bukan tujuannya untuk mencari penghasilan tambahan, kalau saya ambil kesimpulan ya, tujuannya hanya yang mengisi waktu, ya kan? Atau iseng-iseng kan, begitu kan? Jadi
iseng-iseng saja ya. Kalau saya bisa prediksi berarti duit pensiunnya ini lumayan banyak gitu loh teman-teman sekalian ya. Karena buktinya waktu itu udah langsung naik haji ya kan, begitu pensiun naik haji, Alhamdulillah. menikmati pensiun, nah itu luar biasa. Ya kita belajar satu hal dari Pak Haji Tony teman-teman. Jadi gini Pak Haji Tony, banyak masyarakat kita di Indonesia itu tidak prepare pensiun Pak Haji. Jadi artinya tidak banyak orang di Indonesia itu berencana untuk pensiun di usia tertentu. Ya, jadi banyak orang di Indonesia itu berpikir bahwa mereka ingin kerja terus sampai saatnya nanti gitu loh Pak Haji, ya kan? Padahal sebenarnya kita juga perlu punya waktu untuk menikmati pensiun gitu ya. Artinya nggak perlu harus berpikir cari uang terus gitu kan, tapi bagaimana menikmati uang ya kan, dan seterusnya kan gitu Pak Haji, ya kan? Nah, tapi kita belajarin dari Pak Haji Tony ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin belum punya rencana pensiun, Anda tuh harus punya rencana pensiun. Ya tentu saja orang yang bisa pensiun adalah orang yang sudah punya passive income, teman-teman sekalian. Ya, ya minimal di jelek-jeleknya Anda tuh udah punya deposito di bank, ya Anda taruh 10M, 20M tiap bulan minimal untuk biaya bulanan itu aman sehingga bisa makan dari hasil deposito ya. Itu contoh ya Pak Haji ya. Salah satu contoh passive income yang paling gampang gitu loh Pak Haji, ya kan? Oke. Nah, selanjutnya Pak Haji. Terus gimana nih ceritanya Pak Haji? Pak Haji ini kan udah pensiun gitu ya. Tapi kenapa kok tiba-tiba getol di AWM gitu loh saya lihat. Dari foto-foto tadi aja, kemudian kalau saya lihat dari pertumbuhan grup Pak Haji, kemudian dari Pak Haji tahun ini juga salah satu di bulan kemarin ini peraih BSG teman-teman sekalian ya, bonus sharing global. Jadi sebagai informasi buat teman-teman sekalian, AWM itu betul-betul memberikan bonus sharing global itu kepada para ruby ke atasnya yang memang mempertahankan konsistensi gitu ya. Jadi bukan sekedar jadi ruby, bulan depannya omsetnya nggak ada gitu ya, tapi mereka yang meraih bonus sharing global adalah ruby yang memang mempertahankan konsistensi. Nah, Pak Haji Tony ini termasuk salah satu ya di bulan kemarin yang meraih bonus sharing global. Nah, boleh cerita nih sedikit Pak Haji, kenapa kok bisa kenal AWM, kemudian akhirnya sekarang kok jadi sibuk gitu. Silakan Pak Haji, silakan Pak Haji. Baik. Memang dari niatan saya Pak Jun dari awal, memang seperti yang saya ladasi tadi, bahwa di usia 50 itu saya harus menciptakan satu bisnis pribadi itu. Oke. Sorry Pak. Sekarang usianya berapa sekarang Pak Haji? Sekarang usianya berapa sih Pak? Sekarang sudah 56. Oh 56 ya. Masuk 56. Oke, ya lanjut. Jadi pengalaman dari 30 tahun saya menangani customer ya di luaran banyak. Itu rata-rata mereka memang tidak menyiapkan masa-masa itu gitu, masa-masa pensiunnya itu. Bahkan kadang-kala mereka bahasanya dipolkan sampai pensiun usia 60 kerja itu. Sehingga tidak ada rasa nikmatnya bagaimana kebebasan waktu, bagaimana kebebasan finansial, bagaimana kepingin ke sanak saudara itu no problem, itu waktu kita nggak ada ikatan gitu. Nah, itu dan mereka rata-rata pensiun yang sudah di usia tua itu akhirnya untuk mau membuat bisnis itu kerepotan karena di usia yang sudah mepet ini. Sehingga di situ sudah nggak lincah lagi, barangkali mungkin sudah mulai banyak gangguan kesehatan dan lain-lain. Ini yang mendasari kenapa saya harus pensiun di usia 50. Dan saya hitung usia 50 insya Allah masih siap untuk beraktivitas kan gitu. Dan kita nikmati aja masa-masa itu sambil cari tambahan kan. Gitu Pak Jun. Luar biasa ya. Jadi apa kalau boleh tahu nih Pak Haji Tony? Saya lihat Pak Haji Tony ini adalah orang yang memang tertarik dengan dunia bisnis jaringan ya. Apalagi tadi kalau saya salah dengar kan Pak Haji Tony sempat bergabung dalam beberapa jenis bisnis jaringan dengan berbagai jenis produk kan begitu kan. Nah, apa yang membuat Pak Haji Tony itu konsen bisnisnya itu kok ke arah bisnis jaringan gitu Pak Haji? Apa yang Pak Haji Tony lihat di jaringan? Begini Pak Jun, saya menyadari akhir-akhir itu, menjelang pensiun itu saya menyadari karena kebetulan saya di perusahaan asuransi konvensional, gitu ya, konvensional. Jadi asuransi jiwa konvensional dan ada sebetulnya dari asuransi jiwa yang
seperti multi level gitu ya. Iya. Nah, saya membaca bahwa ada perbedaan dari posisi penghasilan itu. Artinya gini, kalau konvensional yang seperti yang saya lakukan itu kita membangun bisnis gitu, tapi kita tidak secara mandiri gitu. Jadi masih terikat dengan perusahaan, sehingga perusahaan memberikan gaji kepada kita, kita harus membangun sesuai dengan aturan dari perusahaan. Gitu. Ya. Sementara kalau sistem saya membaca dengan sistem multi level itu keuntungan itu mengalir gitu. Karena pengalaman saya dulu, satu contoh saya membangun satu perusahaan, kebetulan saya ditugaskan katakan di tempat X, katakan di kantor Kabupaten X, sudah kita bangun satu contoh organisasi, udah kita maksimalkan, kita bangun organisasi, kita bangun, kita juga keluar tenaga, pikiran, biaya untuk membangun jaringan itu menjadi berhasil. Namun di waktu yang tidak lama kita harus mutasi, satu contoh. Sehingga value yang seharusnya saya dapatkan itu tidak terbawa pada tempat yang kedua gitu. Ya, mestinya ini udah waktunya panen. Ini mestinya waktunya panen gitu. Karena bangunan sudah bagus, sudah settle. Nah, ternyata kita harus mutasi, pindah lagi ke yang baru. Dari situ kita ngawali nata lagi, dan itu masih mengeluarkan tenaga pikiran biaya yang maksimal di situ. Nah, disinilah saya menghitung 14 kali mutasi itu, umpamanya andekan penghasilan yang kita bangun dari awal itu mengalir sampai di 30 tahun, saya bisa bayangkan berapa besarnya itu income yang harus saya dapatkan. Satu contoh seperti itu. Sehingga ini yang mendasari bagaimana dari awal sekarang saya ingin melirik kegiatan bisnis multi level, tapi yang lain dari yang lain gitu. Saya kepingin seperti itu. Nah, ini saya masih mencari dalam masa 3 tahun itu. Iya, oke, baik, Pak Haji, saya bisa tangkap apa yang Pak Haji maksudkan, dan saya rasa saya bisa tahu perusahaan Pak Haji itu perusahaan apa gitu ya dari pernyataan Pak Haji tadi. Jadi teman-teman sekalian, memang ada satu perusahaan asuransi, saya nggak usah sebut namanya, ada beberapa perusahaan asuransi yang memang menggunakan sistem seperti yang Pak Haji Tony katakan tadi. Ya, jadi ada sistem jaringannya, tapi ada nyangkut juga dengan sistem konvensional lah ibaratnya. Artinya ketika Pak Haji Tony misalnya menjadi kepala cabang di satu cabang tertentu, ya terus Pak Haji Tony di situ melakukan upaya pengembangan SDM, pembinaan dan sebagainya. Tapi ketika sudah berbagus SDM-nya, sudah dibina, sudah pinter-pinter, udah jago-jago, tiba-tiba Pak Haji Tony-nya dimutasi gitu loh, dimutasi ke cabang lain. Ya. Nah, di mana di cabang lain itu Pak Haji mungkin harus membina lagi, ya ngopeni lagi. Betul. Tapi hasil dari cabang sebelumnya yang Pak Haji ini sudah upayakan, sudah bina, itu nggak nyambung gitu loh. Maksudnya Pak Haji Tony ini nggak dapatkan hasil itu maksudnya Pak Haji Tony tadi. Ya kan, nah memang ada beberapa perusahaan asuransi itu seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi nggak betul-betul murni bangun jaringan, karena begitu udah besar dipindahin, nih kepala cabangnya dipindahin kan gitu kayak Pak Haji Tony tadi kan. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, makanya itu yang membuat Pak Haji Tony itu akhirnya memikirkan sebuah bisnis yang mungkin ya beliau tidak mau yang seperti itu lagi kan begitu kan, karena kalau seperti itu lagi kan istilahnya sia-sia ibaratnya waktu, tenaga, pikiran, ya biaya untuk membangun tim, membangun kekuatan tim, terus tiba-tiba akhirnya ketika dipindah tugas akhirnya nggak dapat hasil lagi dari perkembangan itu, putus gitu kan. Nah, dan memang betul di bisnis jaringan itu adalah satu-satunya tempat yang memang tidak seperti itu teman-teman sekalian ya. Ya satu contoh ya teman-teman sekalian, sekarang misalnya Anda mau bangun dimanapun di seluruh Indonesia, ya kalau misalnya kalau Pak Haji sekarang bangun di Kediri, di Gresik, di Malang, di Lumajang dan sebagainya, tim itu diopeni, dibina dan seterusnya, ya kan, mau pindah kemanapun, ya kan, posisinya dimanapun seorang Pak Haji Tony, ya hasil yang sudah dikembangkan di sana akan terus nyambung. Nah itu maksudnya Pak Haji Tony, ya betul ya Pak Haji ya, betul ya? Ya, betul. Oke. Makanya saya coba dari perjalanan saya masa pensiun 3 tahun itu juga saya coba, Pak Jun. Saya berdagang,
Saya coba masuk di bisnis multi level juga, gitu. Ya. Tapi itu apa namanya? Saya membaca bahwa bisnis ini tidak menjadi yang berkelanjutan gitu loh. Satu contoh saya berdagang, Ya. dagang TV, lemari, kulkas ini. Hmm. Itu begitu orang sudah habis beli ya sudah putus gitu, Ya, nggak ya, nyambung lagi. ya, Sehingga saya berpikir ini kalau saya teruskan bisa sampai masa tua aku luyur terus ini ya gitu. ya, ya, Kapan bisa duduk manis kan gitu. ya, Nah, ya. saya coba lagi di bisnis yang apa multi level, saya coba yang lain juga demikian. Hmm. Karena barang-barang yang kita jual ini bukan kebutuhan pokok, sehingga dia habis beli ya sudah selesai gitu. Ya, Sehingga ya. kita harus membangun customer baru lagi, Eh, putus lagi, cari baru lagi. Lah ini yang eh. ini kayaknya bisnis ini Hmm. multi level jaringan tapi tidak mendukung harapan masa depan saya gitu. Yes. Nah, ini Nah, dia nih. Mungkin kita berhenti sampai di sini dulu sebelum lanjut nih Pak Haji ya. Biar teman-teman paham nih betul. pernyataan Pak Haji ini. Jadi gini teman-teman sekalian. Tadi Pak Haji Tony menyatakan satu statement yang bagus sekali. Saya sangat suka sekali dengan cerita ini ya. Karena tadi teman-teman dengar sendiri, Pak Haji Tony memulai bisnis konvensional, jualan TV, jualan kulkas, dan sebagainya. Tapi ternyata barang itu bukan barang repeat order, teman-teman sekalian. Ya contoh, Anda sekarang beli TV, ya nggak mungkin Anda bulan depan beli TV lagi, kan begitu maksudnya Pak Haji, kan? Ya, Jadi betul. Anda harus cari customer baru lagi, membina lagi, dan seterusnya. Ya. Nah, Betul, kemudian Pak Haji berpikir mencoba-coba beberapa bisnis jaringan. Tapi ternyata dalam bisnis jaringan, ada beberapa bisnis jaringan juga produknya bukan produk kebutuhan yang bukan selalu jadi repeat order juga. Contoh tadi dengar ya, Pak Haji Tony pernah bergabung dalam bisnis kacamata terapi misalnya. Nah, kacamata terapi itu kan bukan barang repeat order juga, benar nggak Pak Haji ya? Ya kan? ya, Jadi ya, ketika orang betul. sudah beli sekali kan belum tentu dia besok bulan depan beli lagi kan begitu kan? Nah, Hmm. sehingga akhirnya Gelang, lagi gelang juga ya, gelang dan gelang, sebagainya. gelang energi. Ya, 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 ya. Dan kebanyakan gini Pak Haji, kebanyakan memang bisnis Ya, jaringan ya. Saya lebih suka menyebut bisnis jaringan Pak Haji, karena kalau bisnis multi level itu jaringan. kita Siap. mengacu ke salah satu sistem ya, salah satu sistem yang ada dalam bisnis Hmm. jaringan. Nah, jadi artinya Hmm. kan banyak sistem tuh Pak Haji, ya kan? Jadi dalam bisnis jaringan itu Ya, ada banyak sistem, multi level itu adalah salah satu dari sistem yang ada dalam bisnis jaringan. Nah, jadi siap. ternyata dalam dunia bisnis jaringan, ya kan itu ternyata banyak juga produk-produk itu yang dipaksakan ada. Jadi maksudnya gini, barang-barang itu bukan barang yang betul-betul dibutuhkan, sehingga dibuat sistem sehingga orang itu seakan-akan agak dipaksa untuk membutuhkannya kan gitu Pak Haji ya. Nah, sehingga Betul, akhirnya betul. Ya, ya itu tadi yang terjadi, tidak ada repeat order, dan akhirnya cerita Pak Haji Tony tadi betul kan bahwa akhirnya nggak bisa berlanjut perusahaannya karena kalau tidak ada nggak repeat bisa order berlanjut. kan perusahaan juga tidak bisa berlanjut. Nah, selanjutnya gini Pak Haji, Betul. saya ingin tanya pendapat Pak Haji ini. Memang bisnis jaringan itu adalah sebuah bisnis di mana kalau kita tuh bangun tim, ya kan, membina tim, kita akan istilahnya terus ikut lah ya. Hasil daripada tim yang kita bina tuh harus akan mengikuti kita kemanapun kita pergi kan begitu kan. Nah, tapi yang Betul, sering jadi ya. masalah gini, banyak pelaku bisnis jaringan itu mereka tidak sedang membangun bisnis, tapi mereka itu nggak sadar kalau mereka itu sedang jualan produk, Pak Haji. Nah, kalau menurut Pak Ya, Haji, ya. statement ini gimana? Boleh boleh sampaikan Pak Haji, pendapat Pak Haji mengenai statement saya ini. Ya, kalau jaringan itu sebetulnya adalah bisnis yang bagaimana kita menciptakan SDM SDM gitu ya. Hmm. SDM SDM satu tenaga kerja yang secara otomatis dia ini tersambung dengan kita kan gitu. Hmm. Jadi tidak hanya sekedar menjual, menjual itu Hmm. bagian daripada Hmm. sistem Ya, ya. dari keagenan tadi. Hmm. Jadi sebetulnya kalau bisnis jaringan otomatis sasarannya adalah bagaimana kita punya tenaga mitra kerja yang Hmm. tersambung di berbagai penjuru. Hmm. Sehingga kita harus selalu mengadakan kontak, hubungan, komunikasi, bagaimana menjalin persahabatan, pertemanan, bisnis itu sehingga bisa tetap jalan. Hmm. Ya. Oke, oke. Nah, jadi sekarang saya mau tanya nih, terus gimana ceritanya nih Pak Haji Tony kok akhirnya bisa kenal AWM ini, gimana cerita awalnya? Saya ingin tahu prosesnya. Ya, Prosesnya gimana Pak Haji?
Sebetulnya ini agak lucu gitu, agak lucu juga ini Hmm. Pak Jun. Karena gini, jadi saya kan dengan relasi ya, ada relasi teman-teman kami di bisnis penghemat gas LPG. Ya, Jadi ya. dari Kediri memang kita menciptakan alat bagaimana LPG itu bisa hemat gitu. Hmm. Jadi minimal kalau pemakaian 10 hari bisa menjadi 20 hari. Hmm. Yang Ya, biasanya 3 hari, 2 kali lipat masanya. Nah, ya, itu kita ciptakan. ya. Cuman perkembangannya memang karena kita jual konvensional, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak Hmm. bisa repeat order setiap saat. Nah Oke. dari situ ada rekanan, kebetulan rekanan dari apa namanya bisnis Ya. ini cewek nih, Hmm. ada cewek, ada namanya Mbak Dika, saya sebut nggak apa-apa. Jadi Ya, ya. Mbak Dika ini memberikan informasi ke saya, Pak Tony ini Hmm. ada bisnis pupuk gitu Pak Tony. Ini bisnis pupuk Hmm. bagus Pak Tony gitu. Hmm. Nah ini apa namanya masa depannya bagus gini 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 gitu ya. Ya, Tapi saya memang saya nggak terlalu respon gitu ya waktu itu, ya. nggak terlalu respon karena ini bidang yang beda gitu loh. Karena saya Hmm. 30 tahun ini membidangi di bidang keuangan, perencanaan masa depan dan lain-lain. Ini masuk di bidang pertanian, peternakan, eh, perikanan ini saya ngeblank gitu. Artinya nggak punya basic gitu. Hmm. Hmm. Nggak punya basic Pak Jun, sehingga tidak tertarik untuk kita bahas waktu itu Ya, ya. sampai berjalan 2 bulan, sampai Hmm. berjalan 2 bulan. Ya. Nah, saya biasa pagi kan olahraga sambil bersepeda, itu mulai dari situ akhirnya. Jadi dia Ya. kita abaikan selama 2 bulan, kayaknya nggak terlalu menarik karena nggak sesuai dengan ini ya, Hmm. Kecil. passing saya. Saya di bidang Hmm. keuangan ini masuk ke sawah ini aku gitu. Ya. Tapi perjalanan saya bersepeda itu kita melalui di pemantang sawah itu saya sempat Hmm. terpikir terus itu yang mulai terinspirasi. Ini petani ini habis habis nyemprot kok besok nyemprot lagi. Aku gitu. Hmm. Saya perhatikan besok situ panen, tanam lagi. Uh-uh. Ini petani kok nggak ada liburnya pikir saya itu. Iya, iya. Petani nggak ada liburnya di dalam benak itu. Nah ini yang Hmm. jadi pikiran saya, mulai tergelitik itu. Hmm. Yang kedua, saya dekati para petani di wilayah Pare itu seperti apa pertaniannya. Ini ternyata Hmm. banyak keluh kesah gitu. Hmm. Keluh kesahnya banyak petani yang hasil panennya tidak maksimal gitu. Hmm. Jadi waktu panen hama masuk kan itu. Nah Hmm. ini sehingga petani itu rugi satu contoh. Waktunya panen hasilnya sedikit, waktunya panen bagus harga jatuh. Ini keluh kesah Hmm. petani saya dapatkan banyak. Ya. Nah di situ ada niatan saya tergelitik. Duh, ini petani ini saya lihat setiap saat itu butuh pupuk, tapi masalahnya kok banyak gitu. Hmm. Ya, Nah, ya. ini Pak Jun. Sehingga saya tergelitik untuk bisa memberikan solusi. Oke. Bagaimana saya bisa memberikan solusi. Hmm. Itu Pak Jun. Oke, oke. Oke, oke, oke. Jadi Hmm. artinya memang teman-teman sekalian, seorang Pak Haji Tony ini memang ya kalau menurut saya memang sudah dapat hidayah lah dari Yang Maha Kuasa lah ya, sambil naik sepeda ya, sambil naik sepeda lihat sawah, lihat petani. Nah, itu akhirnya dapat Hmm. inspirasi beliau ini kan. Yang pada awal Inspirasi. mulanya secara logika kok kayaknya nggak mungkin gitu ya masuk ke dunia pertanian Betul, gitu kan. Terus kok tiba-tiba ada betul, seperti itu ya Pak Haji Tony ya, dan akhirnya betul, betul. akhirnya gimana Pak Haji Tony ngubungi Mbak Dika itu atau gimana akhirnya? Ya, setelah itu saya 2 bulan, setelah itu saya hubungi ke Kediri. Jadi Hmm. ke Kediri, dari sini ke Kediri sekitar 25 kilo lah Pak Jun. Ya, ya. Mbak Dik, ini kayaknya saya berpikir, saya rasakan ini bisnis ini, pupuk ini kalau kalau ini saya geluti ini menjadi harapan saya itu karena Hmm. dari apa ya kebutuhan kok nggak pernah libur itu. Saya Hmm. amati dari petani-petani.
Yang kedua itu memang ada niatan saya untuk bagaimana memberikan edukasi kepada Hmm. petani Hmm. supaya nanti itu hasilnya baik itu bicaranya. Tapi terus terang saya nggak punya ilmunya. Ini butuh Iya. ilmunya ini. Wah, luar Karena biasa ya. kalau Jadi saya sorry Pak Haji. Jadi Pak Haji yang ya datangi Mbak Dika siap. ini datangi ke sana. Iya, Ya. saya Wis. datangi ke sana. Ya. Saya datangi. Teman-teman Jadi sekalian ya, teman-teman ya, ini kejadian langka teman-teman sekalian. Belum pernah ada prospek itu datengin datengin yang prospek ya. Selama di dunia bisnis jaringan saya itu belum pernah Pak Haji ketemu prospeknya itu ya, datengin yang nawarin. ya. Nah, terus Ya, jadi asa tergelitik memang hmm, apa namanya dari ini ya, dari harapan saya kan saya kepingin di masa-masa pensiun itu saya itu bisa memberikan yang terbaik gitu, hmm, baik pada keluarga, pada anak istri, kepada masyarakat. Kalau bisa saya bisa berguna untuk mereka. Nah, ya, di saat-saat itulah saya melihat petani yang seperti yang saya sampaikan tadi, keluh kesahnya sepetani saya dapatkan waktu itu pupuk ya angel gitu, pupuk hmm, sulit, hmm, terus panen yang nggak sesuai harapan gitu. ya, Kadang hasil bagus, harga jatuh lah. Petani itu sehingga saya lihat dari prosentase itu banyak keluh kesahnya daripada senengnya. Ini saya nah, membaca di sini. Sehingga itu tergelitik saya untuk memberikan bagaimana saya bisa memberikan edukasi kepada petani sehingga nanti hasil petani itu bagus. Membaca dari peluangnya ini kalau saya geluti, hmm. ini kayaknya kena dibuat masa depan ini gitu. Ini kena Oh, dijadikan harapan ini gitu. Itu hmm, yang ingin ya, saya kenapa saya harus datang ke sana seperti itu. oke, oke. Terus waktu itu berarti Pak Haji langsung memutuskan saya mau join gitu ya pada saat itu ya, Eh, atau enggak gimana? juga terus gimana? Terus terus terang gini, Mbak Dika, Hmm. saya butuh ilmunya gitu. Karena kalau saya nggak menguasai ilmunya, ya saya Hmm. bisa berhasil di situ kan. Iya, Ilmu iya, pertaniannya atau hmm. perikanan atau peternakan ya harus saya Ya, dapatkan. Karena saya mau mengedukasi, jadi iya, saya tidak sekedar cari duitnya, itu saya iya. kepingin membangun orang-orang di sekitar ini bisa menjadi hasilnya Hmm. bagus. Oke, oke, oke. Nah, makanya katanya Mbak Dika waktu, oke saya kenal Pak Tony, leader saya, Pak Hmm. Suli ini leader saya, gitu. Ya, Luar biasa. luar biasa ya. Oke, saya ditemukan. Hmm. Kapan ditemukan dengan Pak Suli? Hmm. Hmm. Nanti bisa kita ketemu, saya ingin membahas masalah itu. Iya, iya. Dan alhamdulillah pada bulan yang ketiga itu dipertemukan Pak Suli sama Pak Adi gitu. Oke, Nah, oke. akhirnya kita bisa bahas. Ya, ya, oke, oke. Baik, teman-teman sekalian ya. Jadi tadi Anda bisa dengar sendiri bahwa ternyata memang itulah yang benar, teman-teman sekalian ya. Jadi Pak Haji Tony ini memang punya satu niatan yang luar biasa, yaitu bagaimana beliau itu ingin menyelesaikan masalah yang ada, ya kan. Jadi fokusnya bukan untuk diri sendiri, karena kita dan saya juga selalu menyampaikan bahwa yang namanya rezeki, financial itu udah otomatis datang. Yang penting adalah bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah orang lain. Dan semakin banyak orang yang kita selesaikan masalahnya, maka bisnis kita akan lancar dan akan jalan terus. Financial udah Hmm, otomatis terjadi. Nah, jadi hari ini kita betul. memang punya masalah yang besar di dunia pertanian, teman-teman sekalian. Ya, dan petani kita ini sebenarnya ya kendalanya itu adalah masalah mindset. Ya, jadi petani kita ini kan banyak yang salah mindset dari dulu itu sudah berpuluh-puluh tahun Betul. mindsetnya salah. Nah, inilah tugas kita. Makanya edukasi itu makanya betapa pentingnya edukasi. Ya, jadi memang tidak banyak orang yang hari ini sevisi dengan kita untuk gerakan organik nasional, tapi kami yakin dan percaya bahwa kalau bukan kita yang memulai ya siapa lagi kan begitu kan. Dan saya juga selalu percaya Betul. bahwa di setiap daerah di Indonesia kita pasti akan ketemu pemimpin-pemimpin yang memang punya visi besar seperti Pak Haji Tony misalnya ya kan. Beliau punya visi besar seperti itu untuk menyelesaikan masalah di daerahnya. Jadi otomatis bisnis pasti akan ada teman-teman sekalian. Ketika Anda menyelesaikan solusi banyak orang, disitulah letaknya bisnis sebenarnya, ya kan? Makanya kalau Anda mau bisnis Hmm, Anda jalan terus, ya langgeng, jangka panjang, ya bisnis Anda harus menyelesaikan masalah banyak orang, itu aja poinnya. Jadi kalau bisnis Anda belum bisa menyelesaikan masalah banyak orang, ya tidak ada bisnis di situ, ya. Nah, oke. Dan di sini kita baik. belajar teman-teman ya, bahwa seorang Pak Haji Tony akhirnya mencari tempat untuk belajar.
Ya, dan beliau tepat sekali karena belajar pada orang yang tepat ya. Jadi Pak Sulianto dan juga Pak Adi Yulianto ya adalah tempat yang tepat untuk belajar ya, karena setahu saya memang Pak Sulianto ini salah satu leader yang bertangan dingin, Pak Haji. Ya, bertangan dingin. Ya, Maksudnya bertangan dingin betul itu betul. orangnya kalem gitu ya, tapi luar biasa gerakannya gitu kan, kalem-kalem tapi maut gitu Ya. loh maksudnya, ya kan. Nah, Betul. pengalamannya juga luar biasa. Termasuk Mas Adi Yulianto juga begitu, sama ini Pak Adi tipenya sama juga nih. betul. Ini orang-orang Jawa Timur nih tipenya sama nih. Ya kan? Oke. Nah, terus jadi akhirnya Pak Haji belajar lah ya. Tapi kemudian begini Pak Haji, setelah Pak Haji sudah memutuskan bergabung ya kan, Ya, dan ya, mempelajari teorinya kan ya, teorinya nih Pak Haji pelajari kan. Jadi ya. selanjutnya berarti Pak Haji udah langsung terjun ya, uji coba, terus gimana? Gimana waktu itu akhirnya gimana caranya Pak Haji memulai bisnis? Boleh ceritakan, Pak? Ya, baik Pak Jun. Jadi saya waktu itu ketemu dengan Pak Suli dan Pak Adi. Udah Hmm. saya sampaikan niatan saya. Jadi niatan saya Hmm. sudah saya sampaikan. Hmm. Tentunya saya harus banyak dibimbing gitu. Karena terus terang saya nol pudul. Hmm. Bahasanya nggak pernah lihat, kita nggak sampai pernah lihat ke lapangan ke Hmm. tentang pertanian itu nggak bisa apa-apa. Ya, ya. Perikanan juga masih belum punya pengalaman sama sekali. Sehingga Hmm. saya sampaikan Pak Adi, saya nanti komunikasi dengan Pak Adi Hmm. sama Pak Suli, gitu. Hmm. Pak Suli itu satu hari bisa 10 hari, 10 kali. Oh, luar Satu biasa. hari bisa 10 kali. Ya, ya, ya. Karena saya nanti minta dibimbing. Jadi setiap saya nanti akan ke calon-calon saya, itu nanti Hmm. saya minta eh, Pak Suli nanti memberikan solusi gitu. Satu contoh, Hmm. saya menemukan salah satu petani yang bermasalah di tahan tanahnya ini. Nah, saya minta Pak Suli memberikan solusi. Jadi Hmm. Pak Suli ini selalu mendampingi saya meskipun jarak jauh. Gitu. Oke. Meskipun beliaunya nggak ada di dekat saya, tapi saya Ya. merasakan Pak Suli selalu bersama saya ke lapangan. Gitu. Ya, ya. Jadi beliaunya saya bel, gitu. Hmm. Didengarkan sama petaninya tadi. Nah, Hmm. Pak Suli yang bercerita, tapi saya speaker. Jadi saya Ya, speaker supaya saya dapat ilmunya. Saya ya, dapat ilmunya dari Pak Suli juga. ya. Oke, oke. Dia memberi solusi, dia memberi Hmm. solusi kepada petani. Hmm. Ilmunya juga saya serap ilmu. Oh, Hmm. caranya begini. Ya, ya. Itu sehingga secara perlahan tapi pasti saya akhirnya Hmm. memahami bagaimana solusi pertanian. Gitu. Ya, ya, ya. Sehingga kita harapkan saya nanti banyak ilmu dari situ Ya, ya. untuk memberikan solusi kepada para petani. Oke, oke. Baik, teman-teman sekalian ya. Jadi kita udah dapat banyak sekali hal ya sampai detik ini dari seorang Pak Haji Tony ya. Tadi Anda dengar sendiri bagaimana caranya Pak Haji Tony memulai bisnisnya. Anda dengar sendiri tadi bahwa ternyata di AWM Star Life, di dunia bisnis jaringan itu Anda akan mendapatkan banyak sekali dukungan ya. Termasuk dukungan dari tim leader Anda, teman-teman sekalian ya. Anda tidak berjalan sendirian. Ya, jadi banyak sekali soalnya Pak Haji ya. Teman-teman mitra AWM itu mereka membuat banyak alasan. Ada yang bilang, wah leader saya jauh lah, ya saya tidak ada yang bantu dan sebagainya ya. Tapi ternyata kita dengar sendiri seorang Pak Haji Tony ini, beliau karena di awal tidak bisa mengerti banyak mengenai pertanian, belum banyak mengerti pertanian. Beliau menggunakan kekuatan pihak ketiga. Ya siapa itu? Ya leadernya, dan Betul. kebetulan ada Pak Leader. Sulianto. Ya kan, tadi Anda dengar sendiri kan. Jadi Pak Suli yang cerita, ya kan, kemudian dia dengerin tapi sambil nyerap ilmu. Jadi sambil prospeknya ini sambil dihadapi lewat three-way call ya. Jadi kayak sambil conference ya. Dan ternyata itu Betul, bisa betul. dilakukan teman-teman sekalian ya. Jadi Anda yang saat ini merasa Anda mungkin punya pengetahuan masih cetek ya kan mengenai dunia pertanian, mengenai bisnis kita ya. Anda tidak perlu khawatir. Yang penting Anda itu gunakan kekuatan upline, dan saya yakin upline Anda itu pasti mau bantu. Ya kan? Nah, kalau Anda punya upline tidak mau bantu, itu dipecat aja jadi upline gitu loh maksud saya. Ya kan? Karena seorang upline itu mestinya mau bantu kan gitu Pak Haji ya. Karena kan bagusnya Betul, dalam betul. bisnis jaringan ya, apalagi di AWM ya teman-teman sekalian ya. Kita punya sistem itu kan sangat mendukung. Jadi maksudnya gini, kalau di AWM ini kalau Anda disamai peringkat atau bahkan downline Anda itu lebih hebat dari Anda, lebih pinter, Anda itu nggak berkurang komisinya, bonusnya nggak berkurang sama sekali. Nanti boleh pelajari sistem kita di AWM.
Ya, nah kalau di tempat lain ya kadang-kadang terjadi seperti itu soalnya Pak Haji. Jadi seorang upline itu Hmm. agak jaga-jaga nih, jangan sampai nih downline saya lebih pintar dari saya, lebih hebat dari saya gitu. Kenapa? Hmm. Karena begitu downline-nya lebih pintar, lebih hebat, itu peringkatnya kalau udah disalip Pak Haji, itu istilahnya Hmm. income-nya menurun soalnya. Itu kalau di bisnis jaringan yang lain loh ya Pak Hmm. Haji ya. Nah, tapi kalau di Ya, AWM ini enggak. Nah, teman-teman yang ingin tahu maksud saya ini boleh dengarkan video khusus ya. Jadi di AWM itu kita ada video khusus bahwa kalau Anda disamai peringkat sekalipun itu tidak akan mengurangi sama sekali hak income Anda sebagai upline. Itu luar biasanya di AWM. Ya contoh sekarang Pak Haji Tony Ruby, Pak Suli Mas Sapir misalnya. Tiba-tiba Pak Haji Tony itu duluan jadi emerald misalnya. Tidak ada masalah teman-teman sekalian. Pak Suli tidak akan berkurang income-nya. Nah, makanya kenapa sebenarnya di AWM ini seorang upline itu seharusnya setulus hati membantu downline-nya biar lebih pintar, Pak. Karena betul, seandainya betul. lebih pintar pun tidak ada masalah gitu. Lebih hebat sekalipun disalib pun tidak ada masalah. Justru lebih bagus karena sudah menciptakan seorang pemimpin kan begitu kan. Yang tentu Betul. saja akan membangun tim yang lebih besar lagi dan income itu akan tetap jalan terus walaupun disalib peringkat dan seterusnya. Nah, itu. Oke, jadi teman-teman bisa dengar sendiri, nanti bisa dipakai ya teman-teman sekalian, bahwa ternyata Anda bangun bisnis itu tidak perlu Anda ditemani secara langsung, upline Anda jauh dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa dengan cara seperti tadi ya. Oke, selanjutnya Pak Haji, saya ingin tahu pendapat Pak Haji ini ya. Jadi kadang-kadang kan banyak nih ya kan, mereka yang membangun bisnis jaringan itu pinginnya itu punya passive income, tapi mereka itu akhirnya nggak pernah punya passive income. Kenapa? Karena mereka itu akhirnya megang beberapa jenis produk dalam waktu yang bersamaan gitu loh Pak Haji. Ya kan karena mereka Hmm. pikir ya mungkin bisnis jaringan ini bisnis iseng-iseng lah, coba-coba nanti mana yang jalan yaitu nanti hari ini itu yang laku, itu nanti hari besok yang laku itu yang dijalani. Nah, jadi banyak yang seperti itu Pak Haji. Kalau menurut Pak Haji gimana tuh Pak Haji? Itu sudah saya lakukan, Pak Jun. Saya Hmm. dulu 3 tahun. Ini pengalaman saya. tiga Ya. tahun saya dari mulai pensiun Hmm. sampai 2001 sampai Hmm. 2021 sampai 2023 itu Ya. saya punya bisnis itu dagangan itu 13 macam. Luar biasa ya. 13. Coba, kalau boleh sebutin Jadi apa aja tuh Pak Ji? Apa aja itu? ya seperti termasuk yang apa namanya sehingga saya status itu kalau Nah, status saya itu macam-macam karena hmm, dulu saya punya prinsip saya ingin menjadi toko berjalan gitu apa ya. yang diminta pelanggan ada gitu saya coba 3 tahun gitu yang Lalu ada. terjadi Pak Jun yang terjadi Hmm, itu pelanggan malah bingung hmm, Pak Jun ya, ya, sebetulnya Pak Tony ini bisnis apa toh gitu bisnis ya, apa toh ini Pak Tony ini jadi nggak punya jati diri. ya, ya. Jadi selama 3 tahun itu nggak punya jati diri. Habis ini pasang status ini, pasang Hmm, status ini, beda ya, lagi, beda lagi. Sehingga niat saya itu pengen eh, memberi pelayanan pada calon customer, apa yang diminta ada. Tapi yang ya, terjadi justru mereka bingung, nggak ya. bisa memastikan bisnis saya itu. Hmm, Bisnis saya kok berubah-berubah gitu ya. ya, ya. Itu yang menjadi diragukan. Sehingga mulai saya ketemu Pornas ini, setelah beberapa saya minta pendapat banyak rekanan teman-teman Hmm, ya bos sampean ini membingungkan bisnisnya apa itu nggak jelas gitu ya, saking banyaknya yang dijual gitu. ya. Sehingga saya putuskan akhirnya yang saya pasang hanya satu Pornas saja. Eh, Terus lain itu nggak tak pasang meskipun hmm, apa nggak tak pasang saya pasang Purnas sehingga hmm, akhirnya alhamdulillah sekarang ini yang namanya pupuk ya Pak Tony eh, yang namanya apa namanya soil treatment ya Pak Tony gitu. gitu ya. Jadi Ya, jadi di ya, lapangan sudah hubungi hubungi Fornas Pak Tony gitu ya. Itu ya, udah biasa sudah. ya, ya. Oke, oke. Ya. Karena sudah sudah kita pasang labelnya bahwa kita Fornas gitu. Jadi sudah Ya. nggak yang lain. Oke, oke. Baik, teman-teman sekalian bisa dengar tadi ya. Jadi jangan jadi palu gada ya, kata Pak Sugiono. Dari apa lu mau, gua ada gitu ya. Karena ini pengalaman langsung dari seorang pelaku loh, teman-teman. Bayangin 3 tahun pegang 30 Ya, produk MLM, ya macam-macam hmm, bentuknya, ya ada yang berwujud, tidak macam-macam. berwujud, ya kan.
ada yang dari atas langit, dari bawah langit, dari dalam laut, semua di 13 ya kan. Banyak, 13 luar Luar biasa. biasa itu, saya bayangin megang 2-3 aja bingung, apalagi 13 ya, luar biasa. Soalnya banyak, Pak Haji, terus terang ya, banyak sekali teman-teman kita itu salah kaprah dengan bisnis jaringan, Pak Haji. Jadi mereka pikirnya itu bisnis jaringan itu bisnis iseng-iseng gitu. Dan tadi teman-teman dengar ya bahwa ternyata klien kita atau teman-teman kita ada itu bingung sebenarnya Pak Haji Tony ini bisnis apa sih Betul. gitu loh. Nah, itu yang ada di pandangan Ya, teman-teman kita gitu. Ya, kecuali Anda bisa membelah diri menjadi 13 ya kan, punya 13 sosial media, mungkin bisa beda-beda pasang gitu ya, tapi betapa membingungkannya kalau ya, satu sosial media tapi apa namanya produknya ganti-ganti, bingung gitu ya. Itu banyak yang Pak Haji, terus terang ya. banyak. Jadi akhirnya memang tidak punya jati diri, tidak punya personal branding istilahnya, ya kan. Jadi orang Betul, itu, betul, betul. jadi artinya kita itu tidak meninggalkan legacy gitu loh Pak Haji ya. Jadi legacy itu Betul. apa ya? Legacy itu sesuatu yang kita wariskan gitu teman-teman sekalian. Jadi coba teman-teman bayangkan ya, misalnya nih Pak Haji Tony sekarang di daerahnya Pak Haji ini di Kediri ya Pak Haji ya. Kediri atau Di Gresik? Kediri, Pare, Nah, ya. di Kediri, di Pare Kediri gitu. Tadi Anda Ya, dengar sendiri kan? Di Kediri, di Pare itu orang-orang di sekitar sana tuh sudah paham bahwa yang namanya soil treatment itu ya Pak Haji Tony, yang namanya Pornas itu ya Pak Haji Tony dan sebagainya. Ya. Jadi artinya teman-teman sekalian, suatu saat kalau Pak Tony itu nggak ada lagi ya Pak Haji Tony nggak ada lagi ya di dunia ini ya kita juga pasti nggak ada kan Pak Haji ya. Ada sebuah legacy, betul. legacy yang diwariskan. Ya minimal petani di sana tuh pernah dapat edukasinya. Waduh, saya dulu dapat edukasi dari Pak Haji Tony luar biasa. Itu kan sebuah pahala yang tidak pernah berhenti mengalir kan Pak Haji. Benar nggak Pak Haji? Iya kan? Betul, betul. Karena kalau Betul. menurut teman-teman Muslim kan ilmu itu adalah salah satu pahala yang terus mengalir, betul ya Pak Haji ya? Nah, Betul, jadi betul. saya yakin seorang Pak Haji Tony meyakini itu, betul ya Pak Haji ya? Sehingga Betul. memberikan ilmu itu pokoknya setulus hati saja, ya kan. Masalah rezeki itu udah ada yang ngatur gitu, ya kan. Betul. Tulus hati aja, yang penting niatnya bener gitu loh maksudnya, ya. Gitu kan? Karena dulu ya, karena dulu memang waktu saya keluar dari Gresik ya, karena saudara-saudara saya itu rata-rata di Gresik semua, Pak Jun. Jadi nggak ada yang keluar kota. Nah, Ya, ya. waktu itu saya izin sama orang tua, dan orang tua itu almarhum ayah saya udah berpesan, oke nak, kamu boleh keluar kota, kamu tinggalkan kota ini, tapi kamu yang aku lihat karyamu gitu, karyamu. Itu sampai sekarang itu masih melekat, Pak. Iya, iya. Artinya saya harus bisa menciptakan karya. Tentunya karya itu tidak berupa wujud rumah Ya, apa mobil, kan bukan itu. Karya lebih luas kan. Kita bisa ya. memberikan yang terbaik, baik itu kepada keluarga, baik itu kepada masyarakat, anak dan istri kan itu. Ya, Tentunya pada nusa dan bangsa kan. ya. Nah ini akhirnya itu yang terngiang, sehingga saya ingin mewujudkan impian orang tua tadi. Betul, betul, betul. Saya setuju sekali Pak Haji, karena ya begitu kita udah nggak ada lagi kan harta semua ini udah nggak ada artinya kan. Ya Nggak ada, paling betul. keluarga paling nangisnya sebulan, setelah itu lupa kan. Jadi tapi satu hal yang tidak bisa, ya benar kan, yang paling tidak bisa dilupakan orang adalah karya tadi yang Pak Haji Tony sampaikan. Ya. Karya, betul. Karya itu yang akan selalu dikenang dan menjadi sesuatu Ya, selalu diingat. betul. Ya. Minimal kita bisa memberikan edukasi, pencerahan kepada para petani, keilmuan cara bertanam, Ya, cara ya. tanam ikan maupun berternak, itu merupakan bagian dari keilmuan yang mereka dapatkan. Yang selama ini saya membaca, petani-petani konvensional itu masih terbawa pertemanan itu kayaknya bagus, ikut gini, tidak mempelajari struktur pertanian yang sesungguhnya seperti apa, pengaruhnya seperti apa, itu belum sampai ke sana. Lah itu makanya saya edukasi. Ya, ya, betul, betul, betul sekali ya. Jadi teman-teman sekalian ya, luar biasa ya, kita dapat sharingnya malam hari ini dari seorang Pak Haji Tony ya. Nah, jadi artinya saat ini Pak Haji Tony udah sangat meyakini lah ya masalah Pornas ini ya dan produk-produknya ya. Jadi artinya saya yakin Pak Haji Tony sudah banyak sekali dapat testimoni ya, kesaksian dari petani. Kita udah nggak perlu dengar lagi karena udah banyak saya yakin, dan tingkat keyakinan itu pasti terus bertumbuh ya seiring dengan makin banyaknya yang menggunakan produk.
memang kalau orang seperti Pak Haji Tony ya, yang punya niat seperti itu teman-teman sekalian, ya, itu akhirnya bisnisnya tuh jalan dengan benar gitu loh. Karena ternyata gini Pak Haji Tony, saya temui sendiri ya di AWM atau bisnis jaringan yang lain itu selalu ada orang-orang itu niatnya hanya cari uang, Pak Haji. Ya kan? Nah, kalau niatnya itu hanya cari Ya, uang, itu kadang-kadang akhirnya bisnisnya jadi nggak benar gitu. Kami ya, terus terang ya, kami di manajemen tuh pernah menemui ya ada orang-orang yang tidak amanah gitu loh Pak Haji. Ya, jadi ada petani nih sudah order pupuk, orangnya akhirnya nggak diorderkan ke perusahaan. Akhirnya uangnya dimakan hmm, sendiri, pupuknya nggak sampai ke petani, kan begitu jadinya, ya kan? Nah, itu banyak ya, kejadian begitu tuh banyak sekali, Pak Haji. Makanya banyak. kalau menurut saya ya orang-orang seperti itu ya memang tidak punya integritas dan memang niat tujuannya adalah sekedar uang, jadi bukan lagi niat tulusan untuk membantu petani jadinya kalau udah kayak gitu kan, Pak Haji. Dan saya yakin di dunia Betul, asuransi juga banyak kan seperti itu, Pak Haji. Ya, dunia bisnis jaringan itu banyak kayak banyak, gitu. banyak. Dan itu mencoreng terus, mencoreng dunia bisnis jaringan gitu. Betul ya, Pak Haji ya? Betul, betul. Ya, ya. Oke, oke. Baik, teman kalian kita sudah sampai pada penghujung acara ya. Jadi nanti setelah sesi berikutnya di penutup nanti kita akan dengarkan apa sih sebenarnya apa namanya motivasi lain dari seorang Pak Haji Tony, kemudian mungkin pesan dan pesan-pesannya buat teman-teman AWM di seluruh Indonesia ya. Oke, teman-teman sekalian silakan Anda bisa mulai bertanya kepada Pak Haji Tony ya atau kepada saya silakan saya beri kesempatan untuk Anda bertanya ya tentu saja untuk teman-teman yang baru atau yang lama ya silahkan Anda boleh bertanya ya. Nah, tadi saya lihat ada Bu Hanin ya, Bu Hanin Hong Kong. Nah, jadi ini Bu Hanin tuh baru kirim gambar tadi Pak Jitoni. Luar biasa ya. Jadi bagi teman-teman yang belum kenal Bu Hanin ini adalah punya majikan ya. Majikan beliau ini kena diabetes dan cukup parah selama 2 tahun terakhir. Bahkan Bu Hanin ini kan datang ke Hong Kong itu adalah untuk menghandle gitu loh, menghandle apa namanya majikan beliau gitu kan. Nah, jadi dan sekarang itu diabetesnya ini sudah sembuh nih Pak Jini. Saya mau lihatkan teman-teman ya. Ini nanti Bu Hanin boleh sambil nimpali ya Bu Hanin ya. Boleh nanti bisa bicara Bu Hanin nih biar teman-teman lihat langsung nih. Saya kasih foto. Mohon maaf ini fotonya foto foto pasiennya, foto pasien tapi nggak ada mukanya nggak apa-apa. Bu Hanin boleh dibunyikan anunya Bu Hanin? Bunyikan suaranya Bu Hanin. Nah, ini saya mau bagikan layar dulu untuk memperlihatkan fotonya ya. Oke, baik. Bu Hanin, halo. Iya Pak John. Ya, sebentar. Saya sorot dulu Bu Hanin ya, biar teman-teman lihat yang mana Bu Hanin. Sebentar. Nah, ini Bu Hanin teman-teman sekalian ya. Udah. Videonya udah muncul ya Bu Hanin ya? Belum Pak. Ya? Nggak, maksudnya videonya. Oh, teman-teman udah lihat mukanya Bu Hanin kan? Oh, udah. Oke. Baik. Nah, teman-teman ya, ini adalah Bu Hanin, nanti tolong dikonfirmasi Bu Hanin ya. Halo Bu Hanin. Halo, iya malam Pak. Ya, malam Bu. Jadi ini boleh ceritain sedikit mengenai foto ini Bu? Silakan Bu. Oh ini, Assalamualaikum, selamat malam. Malam Bu Hanin. Malam. Begini ya Pak ya, ini karena bapak saya itu kan udah lama kena diabetes itu sudah sangat-sangat lama ya, masih usia 35 tahun. Sampai sekarang itu sudah usianya sudah 62 tahun Pak Jun ternyata. Oh iya. Itu sudah mulai diabetes itu memang sudah dari muda. Oh. Jadi setelah sampai usia itu, yaitu diabetesnya tuh udah parah Pak Jun. Terus ya memang bertahun-tahun ya itu ditaruh di rumah sakit, nggak dibawa pulang. Baru tahu kemarin kan saya tanya-tanya sama susternya gitu ya Pak Jun. Iya. Akhirnya dia cerita, susternya itu cerita, ternyata bapak saya itu sudah hampir 15-an tahun Pak Jun, ternyata ditaruh di rumah sakit, di panti gitu, nggak pernah dibawa pulang gitu. Oke. Akhirnya sudah, ya mungkin udah capek ya di rumah sakit, dia minta dibawa pulang, suruh mencarikan pembantu gitu. Sudah
sudah ganti 3 pembantu, nggak ada yang sanggup kan merawat dia. Ternyata pulang, belum sampai finish pulang, dan dilanjutkan tuh dirawat sama suster. Yeah. Di rumah ada susternya 3 suster, jadi saya tuh aplusan sama susternya juga. Iya, iya. Setelah itu saya di sini baru 2 tahun, Mbak. Ya, saya rawat dengan baik ya, dengan keikhlasan hati saya. Yaitu ternyatanya ya senang gitu. Tiap hari saya bersihkan, saya rawat, keadaannya selalu baik, wajahnya gitu. Terus akhirnya saya ketemu sama Kang Vera ini. Pertama itu sakitnya itu udah sampai bengkak kayak kaki gajah gitu Pak Jun. Dulunya bengkak itu sampai di bawah apa lutut ini. Sorry, Bu Hanin, ini yang yang nanah itu ya, yang keluar nanah selama 2 tahun itu ya? Ya, yang di dalam kuku-kuku itu yang besar itu kan dulu kan bengkak gitu Pak Jun. Hitam-hitam gitu sampai itu bengkak, nggak bisa pakai sepatu sampai di kelamaan kaki itu, sampai di bawahnya itu kan luka-luka gitu kan itu. Sekarang itu ngering Pak Jun, kempes lukanya sudah 100% sudah kempes. Luar biasa. Padahal selama 2 tahun itu kan luka itu tidak bisa kering ya Bu Hanin ya, karena diabetesnya ya. Iya, pokoknya udah parah gitu Pak Jun. Bapak saya itu cuma bisanya duduk, kalau diberdirikan ya dipotong 2 orang gini, kalau nggak duduk. Iya, iya. Jadi teman-teman ya kan tadi nanti bisa dengar kita punya video yang sudah pernah wawancara Bu Hanin saat itu. Jadi Bu Hanin ini posisinya di Hong Kong dan beliau memang dipanggil ke Hong Kong itu untuk membantu orang tua ini yang sudah selama 15 tahun kena diabetes, tapi Bu Hanin 2 tahun terakhir ada di Hong Kong untuk ikut merawat bersama suster yang lainnya. Nah, memang pada saat ke sana Bu Hanin itu kondisinya memang sudah parah, jadi lukanya di kaki itu tidak pernah kering, tidak pernah sembuh, karena Anda tahu orang diabetes itu memang tidak bisa kering lukanya gitu kan. Nah, dan mungkin saja salah satu alasan pembantu-pembantu sebelumnya itu pada nggak tahan itu mungkin karena nggak kuat merawat lukanya ya, karena menurut Bu Hanin kan lukanya juga bau gitu ya Bu ya. Terus ya pokoknya harus rajin membersihkan. Nah, ternyata Bu Hanin ini akhirnya curi-curi teman-teman, curi-curi ngasih Camui Vera. Nah, Camui Veranya itu dipakai di cucian airnya sama di cucian kakinya, maksudnya di air cucian kaki sama diteteskan di air minumnya. Dan itu diam-diam Bu Hanin diam-diam karena dia juga kan dirawat oleh suster ya dengan obat dokter. Jadi Bu Hanin juga nggak mau mereka tahu. Nah, tapi ternyata setelah dirawat dengan Camui Vera ya seperti ini. Ternyata lukanya kering ya. Betul ya Bu Hanin ya? Begitu ya Bu? Iya Pak Jun. Alhamdulillah setelah saya mau beta 3 botol sekarang sudah 100% sudah luar biasa sembuh, ya 3 gitu. botol ya. Berarti udah Ya. berapa lama tuh 3 botol? 2 bulan? 2 bulan ya Bu ya? Lebih ya? 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya. Oke. 2 bulan lebih ya. Saya kasih 2 bulan lebih itu udah saya kasih 3 botol. Nah, ini masih tetap saya kasih sampai sekarang. Iya, iya, iya. Oke. Masih tetap saya kasih dulu karena perutnya juga udah mulai perutnya juga kan kayak orang bunting gitu. Oh, iya. Memang perutnya besar gitu Mas orangnya. Iya. Sampai besar terus gimana ya? Pokoknya raut wajahnya itu sudah nggak sempurna itulah namanya putih pucat karena mungkin menderita sakit yang udah lama itu ya Pak. Iya. Setelah konsumsi Camui Vera itu memang benar-benar bagus itu dari kakinya sudah mulai kecil, sudah mulai bisa mau olahraga itu sudah mau jalan-jalan. Iya. Oke. Luar biasa, keluarganya sudah senang banget kalau lihat adik-adiknya sudah sehat gitu. Tapi akhirnya Bu Hanin cerita nggak kalau Bu Hanin kasih Camui Vera? Kemarin saya kasih tahu susternya itu. Oh, terus tanggapan susternya? Ini kan dia tanya aku, pokoknya dia tuh nanya terus kok kamu kasih obat apa sih sebenarnya
sebenarnya tanya gitu Pak Jun. Akhirnya saya tunjukin aku itu saya kasih ini, saya gizi itu saya kasih ini obat dari Indonesia. Oke. Oh ya cuma bilang oh gitu apa, tapi dia nggak tahu ini obat apa ya. Ya pokoknya saya bilang kalau saudara ada yang kena diabetes, tapi saya kasih ini tuh kan sembuh. Tapi bapak saya juga semakin baik gitu sama saya. Iya, pastilah luar biasa. Ya, saya memang benar-benar ikhlas, saya nggak bilang apa mengobati, saya nggak minta uang untuk beli obatnya gitu, tapi dengan saya mencuri, tapi memang keluarga saya sendiri ada yang konsumsi gitu, saya bilang, tapi sembuh. Tapi kalau saya bilang sama bapak itu mungkin dia nggak mau minum. Oke lah, good gitu. Oke. Baik ya, luar biasa ya Bu Hanin ya. Jadi teman-teman bisa dengar pengalaman langsung Bu Hanin ya. Jadi memang merawat pasien seperti itu memang perlu ketulusan hati, perlu kesabaran, dan tentu saja itu juga membantu proses penyembuhannya jadi lebih cepat ya teman-teman sekalian ya. Dan kita lihat sendiri ternyata sudah kering total dan sembuh ya, syukur ya. Alhamdulillah. Dan kamu Vera ya. Didesak Pak Jun, didesak apa kok benar-benar sembuh gitu, karena udah lama sakitnya. Iya. Saya didesak kasih apa gitu, sebenarnya kasih apa gitu, karena memang apa suster-susternya itu tahu kan saya memang sekolah terapi juga ya Pak Jun. Jadi desak saya tanya kasih apa, sebenarnya kasih apa. Iya. Nanti Bu Hanin bilang gini Bu, bilang kalau di Indonesia itu sumber alamnya itu luar biasa, di mana sumber alamnya Indonesia itu jauh lebih kuat untuk pengobatan. Jadi kalau di luar negeri belum tentu ada sumber alam seperti di Indonesia ya. Jadi jangan remehkan teman-teman sekalian, produk-produk Indonesia itu jangan diremehkan, karena walaupun dari Indonesia itu ternyata produk-produk Indonesia herbal ya, itu ternyata luar biasa gitu. Oke. Baik Bu Hanin, sukses Bu Hanin buat ininya, kerja kerasnya dan sekolahnya di Hong Kong. Sukses selalu Bu Hanin, semoga bisa ikut ke Vietnam. Tapi kayaknya majikannya pasti nggak mau nih ditinggalin Bu Hanin, sekali aja pasti nggak mau ditinggalin ya. Oke. Baik Bu Hanin, terima kasih Bu Hanin. Thank you Bu Hanin. Baik, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi yang lain ini Pak Haji ya. Jadi mungkin kita sudah sampai pada penghujung acara kita teman-teman sekalian. Ya, jadi Pak Haji Tony nih terakhir nih, kita pada sesi terakhir. Apa sebenarnya yang memotivasi Pak Haji hari ini? Apakah ada sesuatu yang betul-betul membuat Pak Haji Tony ini sangat termotivasi hari ini? Karena saya lihat Pak Haji Tony ini kan dari foto-foto kegiatan tadi, Anda juga udah bisa lihat tadi yang lihat video di awal, Pak Haji Tony ini sampai turun ke lapangan, ya cek pH, bahkan sampai di bedeng-bedeng petani, panas-panasan, itu nggak gampang teman-teman sekalian ya. Tidak banyak orang yang mau melakukan seperti itu. Nah, boleh tahu nih Pak Haji, apa sih motivasinya Pak Haji? Motivasinya seperti yang saya sampaikan tadi Pak Jun. Jadi saya ingin memberikan edukasi kepada para petani bahwa kondisi alam ini sudah posisinya kritis kan gitu ya. Jadi kita harus bisa memulihkan alam itu yang pertama. Kita memberikan karya yang terbaik meskipun melalui Pornas kan itu, melalui Pornas. Yang kedua, tentunya saya ingin bermanfaat untuk banyak orang gitu. Jadi tidak hanya petani aja, tapi manfaat karena saya membaca di Pornas ini punya harapan masa depan yang cemerlang gitu ya. Harapan masa depan baik itu masalah penghasilannya, persaudaraannya, dan memberikan edukasi ini juga sangat bagus sekali. Nah ini yang mendasari saya bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Makanya saya dulu punya pemikiran begini Pak Jun. Jadi saya berangan-angan aja. Ini kalau sebetulnya kemarin itu karena nol pudul, jadi saya coba langsung ke lapangan. Saya targetkan pada diri saya sendiri. Saya targetkan, saya pengen kerja. Minimal kerja itu meskipun saya sudah nggak menjadi pegawai lagi. Gitu. Tapi saya tidak mau kalah dengan pegawai. Gitu. Artinya saya targetkan diri saya, saya targetkan sendiri. Saya kerja harus 8 jam minimal. Oke. Jadi minimal saya kerja 8 jam.
Yang kedua, saya cuma punya target, Pak Jun. Katakan angan-angan saya, itu saya coba. Dalam setahun saya punya petani 100 saja, 100 petani yang sudah berlangganan Pornas. Dan yang repeat order, katakan 20% saja yang repeat order. Itu berarti penghasilan saya sudah mengalir banyak itu. Nah, setelah saya coba dalam setahun, justru ternyata melebihi dari angka 100. Saya bisa hampir 300, Pak. Oh, luar biasa. 300 petani yang berlangganan untuk Pornas. Sehingga di situ aktivitas saya menjadi lebih banyak lagi untuk melayani para petani. Yang kedua, Pak Jun, itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini kan di bisnis jaringan. Kita tidak akan bisa jalan banter kalau jaringan kita ini nggak pinter. Ini. Makanya saya dulu waktu di bidang pemasaran asuransi juga begitu. Kalau ada anggota saya ini kok diam, nggak ada pertanyaan, justru saya curiga. Berarti mungkin aktivitasnya sedikit barangkali. Kok nggak ada permasalahan gitu. Padahal di lapangan ini masalahnya banyak gitu. Betul. Nah, makanya saya belajar dari pemasaran asuransi seperti itu. Makanya saya waktu itu ingin belajar ke Pak Suli. Makanya saya sampai 10 kali telepon ke Pak Suli setiap hari itu. Saya ini kerja gitu. Saya ini kerja. Dan saya nanti kalau saya sudah pinter, saya ingin meminterkan anggota-anggota saya gitu. Itu tujuan saya. Kalau saya sudah pinter, saya ingin anggota-anggota saya, tim-tim saya ini pinter-pinter semua juga gitu. Saya ingin meminterkan mereka. Nah, ini yang perlu kita jadikan satu sistem bagaimana nanti di jaringan kita bisa jalan kan. Nah, itu. Gitu, Pak. Oke. Jadi sekarang kadang-kala Pak Suli tanya, kok gak ngebel-ngebel bos gitu. Nah itu tandanya bos, nih wis tanda wis gak ngebel berarti wis iso ngatasi masalah. Saya sampaikan. Tapi kalau masih bertanya terus ini berarti masih butuh ilmunya gitu. Nah, sekarang begitu sudah mulai berkurang, saya akhirnya sekarang ini Pak Jun itu waktu saya atur gitu, waktu saya atur. Artinya kalau jam 6 pagi, saya jam 6 pagi sampai jam 12 itu mainnya melayani telepon, Pak. Jadi baik itu dari tim saya, banyak sekali tim yang bagus-bagus dari tim saya, ada Pak Adi, ada Pak Nuri, ada Ustadz Bambang, ada semua, banyak, ada Mas Khairi, ya banyak semua. Ini kita ajak diskusi dari jam 6 pagi sampai jam 12. Saya beri waktu jam 6 pagi sampai jam 12. Karena apa? Karena ini waktu yang bagus untuk diskusi dan juga kita melayani ke para petani. Jadi kita problem solving terhadap para tim saya. Nah, nanti di atas jam 12 mulai jam 1 siang ini saya sudah ke lapangan sampai malam, sampai jam 9 malam gitu. Ini yang saya lakukan di setiap hari dan nanti akan saya beri contoh ke para teman-teman kami dengan harapan tim ini bisa mandiri, bisa pinter, bisa mandiri sehingga jaringannya akan terbentuk. Gitu. Oke. Teman-teman sekalian ya, inilah kita belajar dari seorang Pak Haji Tony ya. Banyak para pelaku bisnis jaringan itu menganggap bisnis jaringan itu bisnis sulapan, Pak Haji, ya kan? Jadi kadang-kadang nih Pak Haji ya, kalau kita mau kerjakan teman-teman sekalian ya bisnis jaringan seperti AWM ini 8 jam sehari seperti yang Pak Haji Tony lakukan, ya kan? Itu hasilnya dahsyat luar biasa. Ya kan, jadi banyak dari kita itu kan kadang-kadang terlena dengan pekerjaan konvensional, Pak Haji. Karena kalau kita pikir-pikir, Pak Haji ya, contoh kita bekerja di kantor itu bisa 8-10 jam tiap hari, gitu, Pak Haji. Ya kan? Tapi kan income-nya juga sangat terbatas, ya kan? Karena ya terus terang saya juga alami, Pak Haji, saya pernah jadi pegawai, Pak Haji, ya kan? Pernah jadi pegawai, jadi kita kerja 8 jam, bahkan bisa 12 jam, ya begitu-gitu saja income-nya, ya kan? Nggak mungkin tiba-tiba jadi naik drastis, itu nggak mungkin. Nah, tapi kalau di bisnis jaringan Anda kerjakan kayak begitu, teman-teman sekalian, itu hasilnya luar biasa, teman-teman sekalian, ya kan? Dan saya bisa lihat ya komisinya Pak Haji Tony ini berapa gitu kan, karena GM tahu semuanya kan. Jadi saya tahu mana-mana yang komisinya besar, mana yang kecil,
mana yang nggak ada komisi itu tahu gitu loh, ya kan. Jadi artinya kita bisa lihat hasil kerja itu adalah dari aktivitas seperti Pak Haji Tony tadi sampaikan ya. Karena bagaimanapun yang namanya hasil itu pasti diawali dari aktivitas, ya kan. Jadi banyak soalnya para pelaku bisnis jaringan tuh gini Pak Haji, mereka maunya kerjanya itu iseng-iseng, pas ada waktu, pas ada mood, terus tiba-tiba berharap jadi black diamond. Nah, tidak bisa begitu gitu Pak Haji, ya kan? Karena semua itu perlu proses aktivitas, ya kan, yang perlu dilakukan terus baru bisa jadi, ya. Oke, nah sekarang Pak Haji, apa pesan-pesan Pak Haji nih saat ini untuk teman-teman AWM seluruh Indonesia nih Pak Haji, ya kan? Pesan-pesan Pak Haji yang Pak Haji bisa sampaikan kepada seluruh mitra-mitra AWM seluruh Indonesia, apa yang seharusnya mereka lakukan sebenarnya dalam bisnis ini dan kaitannya untuk meraih impian mereka. Silakan Pak Haji. Baik Pak Jun, jadi motivasi untuk teman-teman semua bahwa hasil itu bagian dari proses kerja. Jadi untuk mencapai hasil bagian dari proses kerja. Cuman kebanyakan orang hanya melihat hasil, nggak melihat prosesnya. Ini kebanyakan. Untuk itu gimana caranya? Kita nikmati aja proses itu. Karena yang indah itu di prosesnya, bukan hasilnya. Proses kerja ini kita nikmati. Kita dorong dengan doa dan usaha maksimal, insya Allah hasil itu akan mengikuti. Saya kira itu Pak Jun. Oke. Luar biasa ya teman-teman sekalian ya. Boleh bisa beri angka 1 teman-teman sekalian buat Pak Haji Tony yang luar biasa dahsyat ya malam hari ini ya. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa menarik sebuah kesimpulan hari ini bahwa ternyata ya teman-teman sekalian ya, orang sukses itu adalah mereka yang tetap action dalam kondisi apapun ya. Jadi orang sukses itu bukan berarti mereka tidak pernah menemui kegagalan, tapi orang sukses adalah mereka yang tetap action, tetap melakukan hal yang benar saat mereka menghadapi apapun, baik itu menghadapi kesuksesan maupun kegagalan. Ya kan, ya menghadapi kesuksesan pun kita juga harus tetap konsisten. Ya apalagi menghadapi kegagalan ya tentu saja harus terus konsisten ya. Dan malam hari ini kita belajar dari seorang Pak Haji Tony bagaimana bahwa yang namanya proses itu harus dinikmati. Ya kan, jangan pikirkan hasilnya tapi nikmati prosesnya. Karena hidup ini adalah proses dan harapan, ya kan. Yang penting adalah teman-teman sekalian, jangan sampai kita meninggalkan bumi kita ini dalam kondisi kita menyerah. Dalam kondisi Anda putus asa, teman-teman sekalian. Jangan tinggalkan bumi ini dalam kondisi Anda dalam posisi menyerah atau menjadi pecundang, ya. Jadi pastikan teman-teman sekalian, kita meninggalkan bumi ini dalam kondisi kita sedang berjuang, ya. Dan akan lebih hebat lagi bahwa Anda sudah jadi pemenang sebelum kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Dan tentu saja meninggalkan karya tadi, karya-karya terbaik yang bisa ditinggalkan dan dikenang oleh banyak orang. Dan hanya itu saja satu-satunya yang bisa dikenang oleh banyak orang, ya, karena semua harta atau apapun yang kita miliki ini lewat semua, nggak ada artinya, ya kan. Jadi hanya itu saja yang bisa diingat di bumi ini teman-teman sekalian ya. Oke, baik Pak Haji Tony, terima kasih luar biasa waktunya malam hari ini Pak, ya salam buat keluarga semua dan tentu saja ini acara kita akan rekam dan kami akan edarkan di YouTube channel AWM Star Live dan tentu saja bisa nanti diulang-ulang terus oleh teman-teman sekalian seluruh Indonesia agar bisa selalu menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Dan ini adalah salah satu karya juga dari Pak Haji Tony, bagaimana dengan ini bisa membawa inspirasi bagi banyak orang di Indonesia dan membawa perubahan paradigma yang sangat penting untuk kemajuan masyarakat kita di Indonesia. Terima kasih Pak Haji Tony. Ya, sehat selalu dan sama-sama Pak Jun. Ya, dan buat teman-teman sekalian semuanya, ya, jadi kita cukupkan acara kita pada malam hari ini, ya, dan sampai jumpa lagi tentu saja di acara-acara kita berikutnya, ya, di acara-acara Zoom kita berikutnya, dan pastikan teman-teman sekalian Anda selalu hadir pada acara-acara Zoom kami di AWM Star Live, ya, agar tentu saja Anda mendapatkan perubahan paradigma, karena itu yang penting teman-teman sekalian ya. Anda dan tim Anda itu perlu mengalami yang namanya perubahan paradigma. Ya, jadi jangan sampai Anda dan tim tidak mengalami perubahan paradigma, karena dengan perubahan paradigma maka kesuksesan itu akan datang dengan sendirinya ya. Oke, buat Pak Danu Sarihirman, pertanyaannya nanti bisa dijawab belakangan karena untuk bagaimana bisa menghemat ya, membuat kerja Pornas bisa jadi lebih optimal tuh ada caranya Pak. Ya, nanti kita bisa bahas di lain waktu ya. Baik teman-teman, silakan buka kamera, kita selfie dulu dong ya bersama pembicara kita Pak Haji Tony ya. Dan terutama bersama Pak Sudiono yang ganteng ya.
Pak Sudiono nggak pernah lupa untuk selfie. Oke ya. Ayo silakan yuk, selfie yuk, selfie yuk. Selfie 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi sekali. Gaspol. Gaspol 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Baik teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Go Black Diamond. Sampai jumpa di Vietnam. Gaspol, gaspol. Bye bye semuanya. Gaspol, gaspol.